sahabat milenial sekalian, selamat datang di podcast PGSD Unika. Bersama saya Maria Indrianiwati, saya mahasiswa semester 5 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman sekalian bisa panggil saya Arin, Ain, atau Wati, asalkan jangan panggil sayang, takut terjebak zona nyaman. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, mengingat tanggal 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi hari ini kita akan membahas topik peran mahasiswa dalam menjiwai semangat Sumpah Pemuda. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang dari Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu dilaksanakan pada tanggal 27 dan disahkan pada tanggal 28 Oktober oleh Kongres Pemuda II tahun 1928. Baik, sebelum membahas lebih lanjut terkait peran mahasiswa dalam menjiwai semangat Sumpah Pemuda, di sini saya sudah bersama ketiga narasumber saya. Oke, baik sahabat milenial, kira-kira bagaimana sih peran mahasiswa dalam menjiwai semangat Sumpah Pemuda? Di sini saya sudah bersama ketiga narasumber. Mungkin ketiga narasumber saya bisa say hello dulu kamera. Halo. Oke. Jadi ketiga narasumber ini mereka juga sama seperti saya, mahasiswa dari PGSD. Sekarang saya beri kesempatan kepada ketiga narasumber saya untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja, seperti yang telah dicantumkan dalam pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami akan mengenalkan satu persatu nama lengkap kami. Baik, langsung saja. Nama lengkap saya Daniela Prianto Herson, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Fatimah Sari Murni. Saya biasa dipanggil Arni. Saya seperti teman Apik tadi, itu semester 3 tingkat 2. Dan saya atas nama Risto Sansu, biasa disapa Risto. Saya juga mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 3. Oke, baik. Tadi yang disampaikan oleh kakak Apik tadi itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi sayangnya sudah sayang malah dijek. Oke, merasa dikorbangi dikit ya. Oke, jadi saya mau tanya dulu, dari ekspresi wajah ketiga narasumber ini kayaknya menaruh beban. Apakah beban ini beban perkuliahan atau beban apa? Ya, beban hidup juga yang lebih penting. Beban hidup termasuk beban kuliah ya. Oke, jadi bagaimana perkuliahannya selama sepekan ini? Puji Tuhan, baik-baik saja. Baik. Kalau kakak nih bagaimana? Cukup menyengat hati juga. Oh, menyengat hati. Kenapa? Ada apa? Terlalu banyak tugas yang diberikan. Memang kalau semakin tua kita punya tingkatan, maka tugas juga semakin banyak. Oke, bagaimana dengan Kakak Risto? Menurut saya perkuliahan di semester 3 ini cukup menantang juga karena kami harus bereksplorasi berbagai mata kuliah persyarat yang semakin meningkat, begitu juga dengan tingkat kesulitan tugasnya. Oke. Jadi apakah dengan tugas yang begitu banyak, terus dengan ditambah dengan kesibukan pribadi, apakah ada sesuatu hal yang mematahkan semangat? Kita sebagai pemuda juga harus tetap semangat. Tidak bolehlah dipatah semangat. Harus tetap semangat, apapun kondisinya tetap semangat. Apalagi kan masih muda, pikiran masih fresh toh, begitu. Kalau dari saya, memang untuk rasa menyerahnya untuk di dunia perkuliahan ini memang ada, karena dimana di saat kita merasa sangat capek, tetapi karena diberikan atau dibebankan tugas yang begitu banyak, karena itu merupakan suatu persyaratan untuk bisa meluluskan mata kuliah ini, maka dari itu apapun kondisinya, apapun resikonya, baik kita dalam keadaan stres, apakah segala macam, kita harus mengerjakan tugas yang diberikan itu. Pada intinya pantang menyerah ya. Oke, dari cara jawabnya ini saja ketiga narasumber saya ini rupanya sudah menjiwai semangat pemuda. Oke, saya mau menggali lebih dalam lagi. Kira-kira mungkin ada tindakan yang dilakukan oleh ketiga narasumber atau mungkin di Universitas Katolik Indonesia ini kira-kira
apa kegiatan apa yang difasilitasi oleh kampus atau tindakan dari mahasiswa yang mencerminkan semangat atau menjiwai semangat pemuda ini? Mungkin saya mulai dari narasumber kedua. Oke, terima kasih. Kalau pertanyaan berkaitan dengan semangat yang menjiwai Sumpah Pemuda ini, kalau dari saya itu mengembangkan bakat atau minat yang ada dalam diri kita. Kita sudah dikaruniai dan diberi oleh Tuhan itu masing-masing talenta. Maka dari itu, sebelum kita memotivasi orang lain, kita perlu memotivasi diri sendiri untuk mengembangkan apa yang telah kita miliki. Misalnya saja, saya itu memiliki bakat di bidang sastra, khususnya itu di puisi. Untuk mengembangkannya itu, saya terus berlatih dengan menulis puisi. Dan puji Tuhan, berkat dari kebiasaan atau kerja keras saya, ada beberapa puisi yang berhasil dicetak di majalah, itu di majalah SMP kami dulu dan di majalah SMA. Selain itu, kita juga memanfaatkan media itu, teknologi itu dengan menyalurkannya itu misalnya dalam bentuk video atau berupa tulisan-tulisan dalam media tersebut. Oke, jadi pada intinya yang disampaikan oleh Kakak Arni ini itu ketika memiliki bakat atau talenta itu jangan dipendam, harus diasah terus, harus disalurkan. Oke. Kira-kira dari narasumber pertama, apa yang menjiwai semangat pemuda, atau mungkin melihat mahasiswa di kampus itu, kira-kira semangat apa yang menjiwai semangat pemuda? Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin kita bisa minum kopi supaya bisa menginspirasi pikiran juga. Ya. Secangkir kopi bisa menginspirasi. Ya, mungkin ini filosofinya juga inspirasi. Ya, betul. Baik, dari saya, menurut pengalaman 2 tahun yang saya rasakan di kampus Universitas Katolik Indonesia ini, khususnya di program studi PGSD, di mana itu kampus menyediakan organisasi-organisasi, yaitu begitu banyak organisasi yang saya lihat di kampus, dan ada juga yang dibuat oleh mahasiswa itu. Biasanya itu organisasi-organisasi dari daerah asal begitu. Di mana dalam organisasi ini, ketika kita ada kegiatan di luar kampus, di sini kan kesetaraannya itu bagaimana kita menyalurkan apa yang telah kita dapat di kampus sehingga bisa mentransfernya di tengah masyarakat begitu. Jadi di sini jiwa membangun dari mahasiswa ini sangat luar biasa sekali dalam berorganisasi, di mana kekompakannya itu. Karena untuk mencapai satu tujuan yang baik itu harus ada kekompakan. Jadi yang saya ambil di sini adalah jiwa kekompakan mahasiswa itu harus tetap meningkat demi tetap membangun rasa pemudanya. Begitu. Terima kasih. Oke, jadi Kak Kapik menyampaikan bahwa yang dia lihat selama ini jiwa semangat yang dilakukan oleh mahasiswa Unika ini yang mencerminkan semangat pemuda itu ketika mengikuti berbagai organisasi, lebih khususnya organisasi dari kampung atau dari daerah-daerah asal, di mana mahasiswa itu berperan penting dalam organisasi tersebut, berkolaborasi dengan masyarakat. Oke. Saya lanjut ke narasumber yang ketiga. Bagaimana pendapat dari narasumber ketiga terkait dalam menjiwai semangat pemuda? Oke, baik, dari saya tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, bahwa ada berbagai macam bentuk atau hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau mengkapasitasi semangat muda dari seorang mahasiswa. Misalnya mengikuti berbagai kegiatan, mengikuti berbagai organisasi, baik itu organisasi intrakampus maupun ekstrakampus. Nah, dengan mengikuti organisasi-organisasi ini, maka dengan sendirinya tumbuhlah rasa bagaimana pemikiran yang kreatif atau milenial sesungguhnya generasi Z ini. Karena menurut saya mengikuti organisasi itu bukan hanya sekedar rame-rame mengikuti teman, karena dari situ secara tidak langsung mental kita dibentuk dengan penalaran kita terorganisasikan saat disampaikan dan dapat dimaknai dengan baik oleh teman-teman yang lain. Nah, dari saya tidak lain dan tidak bukan bahwa segala hal untuk mengembangkan semangat jiwa mudanya dari seorang mahasiswa itu
tidak lain tidak bukan tadi itu mengikuti Berkolaborasi. berbagai kegiatan organisasi, baik itu organisasi intrakampus maupun organisasi ekstra kampus. Oke, baik. Jadi dari jawaban ketiga narasumber tadi, saya ingin menggali lebih dalam lagi. Kira-kira apakah menurut teman-teman kampus kita itu sudah memfasilitasi atau dengan kegiatan-kegiatan seperti itu dapat mengasah atau dapat mengasah jiwa semangatnya kita, atau bagaimana? Seperti apa yang saya lihat selama ini masih terdapat mahasiswa yang maksudnya kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan. Kira-kira bagaimana pendapat dari ketiga narasumber terkait hal ini? Kalau menurut saya itu tergantung dari pribadi kita, bagaimana kita menanggapi. Karena menurut saya apa yang telah dilakukan oleh kampus yaitu Unika Santo Paulus Ruteng itu sudah tepat, karena ada berbagai kegiatan yang dapat memfasilitas dan mendukung minat dan bakat yang telah dimiliki oleh mahasiswa. Kita tinggal jika kita memang itu tergantung dari pribadi kita. Jika kita ingin berubah, maka kita tinggal gabung dan berkolaborasi dengan apa yang telah disediakan. Baik, tambahan dari saya ya terkait yang disampaikan oleh narasumber kedua tadi, bahwa untuk meningkatkan semangatnya ini itu tergantung dari apanya. Memang kampus sudah menyediakan fasilitasnya seperti tadi organisasi intrakampus, yaitu terdapat organisasi BEM fakultas, BEM universitas, serta organisasi HIPS. Nah, di sini kita ketahui bahwa bukan kampuslah yang mengkerdilkan bakat dan semangat dari mahasiswa, justru mereka sendiri. Karena kadang begini, ada mahasiswa yang berpikir, untuk apa itu ikut organisasi? Sama hal bohong saja, lebih baik saya kuliah pulang kos terus kuliah. Karena setiap individu itu memiliki semangat yang berbeda-beda. Ada yang ingin aktif di organisasi, ada yang tidak mau merepotkan diri kalau menurut saya terkait hal tersebut. Oke, baik, dari saya hal yang paling mendasar itu gimana adanya rasa ingin membangun dalam, apalagi kali ini membangun jiwa semangat pemuda begitu. Saya rasa ini itu harus dikembangkan dari individu masing-masing begitu, karena tidak mungkin ada juga sih orang yang bisa terpengaruh oleh orang lain untuk ke hal-hal yang positif. Tapi intinya di sini adalah dari diri sendiri, di mana kesadaran diri sendiri akan pentingnya, karena kita kuliah ini kan bukan hanya menghafal teori saja, tapi di mana kita harus berkolaborasi, apalagi mahasiswa. Jadi hal yang paling pokok di sini adalah membangun dari diri sendiri. Itu harus ada inovasi dari diri sendiri, harus ada motivasi tersendiri begitu, supaya bisa ketika kita sudah bisa membangun start dari diri sendiri itu tadi, kita bisa berkolaborasi. Di mana dalam berkolaborasi ini, di situ tadi makna membangun pribadinya akan muncul begitu. Oke, jawabannya keren sekali. Saya cukup tertarik dengan satu poin, yaitu motivasi. Di sini tadi ada kata motivasi. Kira-kira motivasi setiap orang itu kan berbeda. Nah, saya mungkin lebih bertanya kepada ketiga narasumber di sini. Selama ini kira-kira apa sih yang memotivasi narasumber ketika saya harus melakukan hal ini, saya harus semangat. Pokoknya motivasi apa yang paling penting? Maksudnya supaya kita juga bisa memotivasi para sahabat milenial sekalian, atau mungkin teman-teman yang lagi nonton, bahwa motivasi itu penting agar kita itu bisa menjiwai semangat pemuda. Oke, baik, langsung saja dari saya. Yang pertama itu di mana yang menjadi motivasi saya, menurut saya dari 2 tahun yang telah lewat ini, yaitu uang kuliah. Di mana yang menjadi motivasi itu adalah uang kuliah. Kita harus memikirkan itu, harus pikir bagaimana orang tua mencari uang tersebut. Jadi di sini yang menjadi motivasi saya itu adalah membangun dari dalam diri saya. Jangan hanya membuang uang itu sia-sia saja. Terus di dalam kampus ini saya harus berkolaborasi, harus mendapatkan banyak, sehingga individu saya atau karakter saya yang sesungguhnya itu bisa membangun. Begitu. Jadi dari Kak Kapik itu yang memotivasi Kak Kapik untuk bersemangat dalam perkuliahan itu ketika membayangkan bagaimana pengorbanan orang tua untuk membiayai kuliah.
Oke, bagaimana dengan Kakak Arni? Kalau dari saya ada 2 poin yang membuat saya termotivasi. Yang pertama itu saya tuh sangat mengidolakan Mbak Najwa Shihab itu. Dia kan memiliki kemampuan berbicara yang sangat luar biasa. Nah, terus di kampus ini kan sudah ada berbagai macam organisasi. Terus di luar juga ada organisasi. Maka untuk menjadi seperti Mbak Najwa Shihab, maka saya juga harus gabung dalam organisasi tersebut. Maka di dalam organisasi saya akan menyampaikan ide atau gagasan saya apabila ditanya begitu. Terus yang kedua juga SKE. Satu hal yang unik dari Unika itu ada SKE. Saya tidak tahu dengan kampus-kampus yang lain. Awal masuk kuliah, banyak kakak-kakak tingkat yang mengatakan kepada saya, mengikuti organisasi itu tidak penting, tidak ada nilai tambahnya. Tetapi ketika saya menginjak kaki di Unika ini 1-2 bulan, saya termotivasi untuk mengikuti kegiatan karena ada nilainya tersendiri. Dan membuat saya iri juga, iri yang bukan dalam hal yang negatif, tetapi ke hal yang positif ini. Teman-teman yang lain mendapat nilai SKE dan saat at the yudisium maka diumumkan orang yang mendapat juara. Maka dari situ saya harus rajin mengikuti kegiatan untuk mendapatkan SKE dan kemudian mendapatkan juara juga gitu. Jadi tadi di sini katakan bahwa Kakak mengatakan semangat atau semangat dalam mengikuti kegiatan supaya bisa mendapatkan SKE. Tadi saya mengutip salah satu jawaban dari Kakak Arni mengatakan bahwa ketika mengikuti kegiatan itu, semangat dalam mengikuti kegiatan akan mendapatkan SKE lalu akan mendapatkan juara. Apakah hanya semangat dalam mengejar SKE atau semangat dalam belajar juga? Dua-duanya sih. Semangat dalam belajar juga. Saya rasa jangan hanya semangat dalam bekerja mengejar SKE ya. Jangan harus ada jiwa untuk berkolaborasi. Iya. SKE dengan belajar harus seimbang. Oke. Kira-kira narasumber ketiga, rupanya narasumber ketiga ini sedang memikirkan pemikirannya itu. Oke, baik dari sayanya tadi karena pertanyaan tadi terkait motivasi saya bagaimana menyemangati jiwa semangat seorang pemuda di dunia perkuliahan ini. Dari saya, karena tidak semua orang itu bisa duduk di bangku kuliah. Maka dari itu saya manfaatkan betul kesempatan saya sebagai mahasiswa. Karena tujuan akhir dari kita masuk di perguruan tinggi itu bukan hanya mendapatkan gelar atau menggapai ijazah, tetapi karena di sini tujuan akhir dari mahasiswa itu menjadi manusia yang berintelek. Iya. Sepertinya jawaban dari narasumber ketiga ini seperti jawaban dari Najwa Shihab itu yang mengatakan bahwa kita sebagai mahasiswa itu adalah orang yang istimewa karena tidak semua orang merasakan apa yang kita rasakan. Oke, ini tentang Najwa Shihab. Tadi narasumber kedua mengatakan bahwa mengidolakan Najwa Shihab. Yang lagi tren yang katakan yang lagi tren tentang Najwa Shihab itu di mana dia berpendapat bahwa kuliah selama 4 tahun itu hanya menunda pengangguran selama 4 tahun. Oke. Jangan sampai itu mematahkan semangat anak muda atau generasi-generasi milenial dalam mengambil pendidikan atau melanjutkan pendidikan. Kadang kan kalau misalnya ada pendapat seperti itu nanti mereka berpikir bahwa kalau ada pandangan seperti itu untuk apa kuliah, lebih baik kita bekerja saja. Kira-kira saya minta ketiga narasumber ini untuk mempertegaskan hal tersebut, artinya jangan sampai generasi-generasi selanjutnya itu terpengaruhi oleh kata-kata seperti itu bahwa kuliah itu hanya menunda pengangguran selama 4 tahun. Mungkin narasumber bisa menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam bidang pendidikan dan budaya. Baik dari sayanya terkait pertanyaan tersebut tadi memang benar faktanya seperti yang dikatakan oleh atau yang dikutip apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab bahwa masuk kampus itu hanya menunda pengangguran 4 tahun. Iya. Tetapi di sini yang kita petik itu bahwa tujuan akhir dari kuliah itu memang bukan misalnya saya kuliah di bidang keguruan, tetapi tujuan saya nanti tidak selamanya harus menjadi seorang guru karena tidak ada
karena tidak ada aturannya atau tidak ada hukumnya yang mengatakan bahwa profesi ini tidak boleh atau tetap menjalankan kelak nanti sesuai dengan bidangnya atau basicnya. Maka dari itu terkait memang sih sedikit mengkerdilkan semangat seorang mahasiswa kalau dibandingkan memang faktanya tidak semua yang telah mencapai gelarnya itu sukses, bahkan kalah saing dengan mereka yang lulusan SD, SMP dan SMA. Tetapi di sini semakin besar atau semakin tinggi pendidikan yang kita enyamkan, maka akan semakin luas atau semakin kompleks peluang untuk kita berekspektasi atau mengembangkan kemampuan yang kita dapatkan dari dunia perkuliahan. Itu dari saya. Baik, dari saya terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab tadi, menunda pengangguran selama 4 tahun. Saya rasa itu dalam tanda kutip itu berkaitan dengan pendidikan, karena begini, dia mengucapkan hal itu tanpa ada akarnya. Saya rasa ungkapan ini itu adalah ungkapan motivasi bagi kita. Seperti apalagi kita kan seorang mahasiswa harus bisa berpikir kritis, di mana dalam konsep ini kita harus memikirkan bahwa kita jangan hanya menghafal teori saja selama 4 tahun. Harus berkolaborasi banyak, seperti yang saya juga pernah nonton apa yang telah disampaikan oleh Najwa Shihab itu. Berkolaborasi, harus berkembang, harus bisa itu berkolaborasi itu tadi, berpikir kritis. Karena pergi kuliah ini bukan hanya kos kampus saja. Kita juga harus perlu pulang dari kampus itu berkolaborasi, apalagi sekarang itu banyak organisasi intrakampus yang dibantu. Begitu. Itu tadi kata kuncinya itu motivasi dalam arti belajar yang lebih giat, begitu, dalam membangun. Kalau menurut saya peran mahasiswa di bidang pendidikan ini ada 2. Saya lebih menekankan pada impian atau keinginan saya yang ingin saya terapkan dalam jika saya menjadi guru suatu hari nanti. Tetapi di sini kita sebagai mahasiswa ini memiliki peran penting dalam 2 pendidikan. Misalnya menjadi guru relawan. Menjadi guru relawan yang saya maksudkan di sini bahwa kita mengajar tanpa ada imbalan. Misalnya kita juga mengajar adik-adik yang berkebutuhan khusus, atau juga ketika kita memiliki kemampuan di bidang bahasa Inggris dan kita mengajarkannya kepada mereka, karena tidak dapat dipungkiri bahwa zaman sekarang ini bahasa Inggris itu kita dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Kenapa tidak kita ajarkan jika kita bisa melakukan hal itu? Dan bahasa Inggris ini tidak hanya diterapkan dalam di sekolah nanti, tetapi kita menjadi guru relawan. Yang kedua, impian yang ingin saya lakukan juga yaitu mengadakan kegiatan, misalnya mengembangkan bakat yang diadakan setiap hari Sabtu. Karena seperti yang kita ketahui juga, kebanyakan juga di sekolah-sekolah itu hari Sabtu itu tidak terlalu ada kegiatan belajar mengajar. Dari situ kita memanfaatkan waktu kosong untuk mengembangkan bakat dari adik-adik. Kita menyediakan kegiatan misalnya menari, terus di bidang sastra, apalah segala macamnya. Terus kita mengumpulkan adik-adik yang memiliki bakat di bidang tersebut untuk masuk dalam kegiatan tersebut. Maka dari situ kita sebagai mahasiswa harus memiliki peran untuk mengembangkan bakat yang dimiliki adik-adik. Oke, baik, dari saya mengenai karena saya dengar ada 3 pertanyaan ya. Yang kedua tadi di dunia pendidikan, di mana peran mahasiswa itu sangat penting sekali dalam dunia pendidikan. Pentingnya yang dimaksud di sini adalah kita biasanya hanya ngomong-ngomong tentang teori saja kalau di dalam kelas, di mana teori ini kita harus kembangkan di tengah masyarakat. Contohnya ketika ada teman sebaya yang seumuran dengan kita yang mungkin karena masalah ekonominya dia tidak bisa melanjutkan kuliah, seperti yang disampaikan oleh teman Risto tadi, jadi seorang mahasiswa itu sangat istimewa sekali, begitu. Jadi di sini kita bisa sedikit mentransferkan ilmu yang telah kita dapat di kampus kepada mereka, supaya mereka juga bisa menerapkan apa yang kita lakukan kepada mereka. Contohnya sikap.
Karena saya rasa bukan untuk merendahkan yang kaum-kaum yang non pendidikan, tapi di sini kita bisa memberikan atau membagi apa yang telah kita dapat di dalam kelas itu kepada mereka. Mereka juga bisa menjadi motivasi tersendiri apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Itu berkaitan dengan pendidikan. Terus yang berkaitan dengan kebudayaan, ya sangat rentan sekali yang terjadi di Universitas Katolik saat ini, di mana setiap ada misa kampus atau kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kegiatan dalam kampus itu pasti diwajibkan untuk menggunakan kain-kain adat atau biasa kita sebut itu kain songke. Di mana di sini kita sudah menjiwai atau melestarikan kebudayaan asli orang Manggarai itu, di mana kita menggunakan kain itu kain songke ini untuk menghargai atau tetap mempertahankan mempertahankan nilai dari kebudayaan kita begitu. Terima kasih. Oke. Tadi dikatakan bahwa Kak Kapri mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting, karena dengan pendidikan itu kita bisa, contoh kecilnya itu dalam hal komunikasi, kita bisa berkomunikasi dengan orang secara baik gitu. Oke. Saya ingin bertanya lagi terkait mungkin selama ini ada kegiatan yang diadakan oleh kampus. Kira-kira menurut ketiga narasumber ini, kegiatan apa yang bisa menumbuhkan jiwa semangat dari mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng? Atau mungkin kalian pernah mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh kampus, di mana kegiatan itu menumbuhkan jiwa semangat dari mahasiswa? Oke, dari sayanya berkaitan dengan kegiatan yang disediakan kampus untuk menumbuhkan jiwa semangatnya mahasiswa. Ada memang yang kegiatannya di dalam kampus, terus ada yang di luar kampus. Yang di dalam kampusnya itu seperti melakukan kegiatan seminar, di mana di kegiatan seminar ini kita sebagai mahasiswa dituntut untuk memahami atau menukik lebih dalam bersama narasumber terkait apa yang dia paparkan hari itu. Karena secara tidak langsung hari itu kita mendapatkan materi gratis dari narasumber yang telah disediakan oleh kampus. Maka dari itu saya rasa kegiatan ini yang disediakan kampus ini juga dapat mengembangkan sikap semangat dari seorang mahasiswa, misalnya mahasiswa yang suka berpikir kritis atau senang dalam bermain logika. Karena dari saya kegiatan seminar ini bukan hanya memahami materi yang disampaikan, melainkan juga menukik atau bertanya lebih dalam terkait topik yang dibahas hari itu. Itu terkait kegiatan dalam kampusnya. Terus terkait kegiatan di luar kampusnya itu, kampus menyediakan setiap program studi itu melakukan kegiatan bergilir yang berkaitan dengan ekstrakurikulernya. Itu ada yang ikut paskibraka atau pelatihan baris berbaris, terus ada yang mengikuti bakti sosial, di mana bakti sosial ini sendiri merupakan penerapan dari salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian terhadap masyarakat. Maka dari itu salah satu bentuk yang terrealisasikan dari Unika Santo Paulus Ruteng itu terkait salah satu tridharma perguruan tinggi itu, di mana mahasiswa diminta untuk membantu masyarakat di sekitaran wilayah Ruteng atau di sekitaran kampus ini untuk melakukan kegiatan bakti sosial. Terus berkaitan dengan budaya ekstrakurikuler yang lainnya itu seperti pelatihan baris berbaris. Di sini kampus menyediakan di akhir pekan, misalnya di hari Sabtu, bahwa mereka merekrutkan beberapa Kapolri memang dari Kapolres Manggarai untuk mendidik atau melatih sama-sama mahasiswa dari Unika terkait bagaimana pelatihan baris berbaris yang baik dan yang benar sebetulnya. Iya, kalau dari saya berkaitan dengan kegiatan yang ada di kampus ini, seperti yang dikatakan oleh teman Risto tadi, itu pengabdian kepada masyarakat. Yang sering kita lakukan itu asistensi. Saya rasa di kampus lain juga pasti tidak ada asistensi ini.
ada kegiatan asistensi Natal maupun Pasca. Maka dari situ mahasiswa bergabung misalnya asistensi kelas ataupun asistensi organisasi. Nah, dari kegiatan asistensi ini pasti kita mengunjungi suatu daerah yang belum kita ketahui atau belum pernah kita kunjungi. Dari situ pengalaman kita selama kuliah ini, kita pernah berkunjung ke tempat ini, terus kita juga menemukan teman yang banyak juga begitu. Dan menurut saya itu salah satu hal yang membuat saya bersemangat gitu untuk kegiatan-kegiatan ini. Satu hal yang cukup menarik tadi itu tentang asistensi. Asistensi di mana siswa itu berkolaborasi, mahasiswa itu berkolaborasi, baik itu asistensi dalam kelas ataupun asistensi organisasi. Justru di dalam kelas ini kan mahasiswanya itu dari berbagai daerah. Di sini kita bekerja sama membangun kerjasama yang baik agar bisa menampilkan yang terbaik. Dengan bekerja sama seperti itu merupakan salah satu contoh atau jiwa semangat dari mahasiswa untuk mencerminkan jiwa semangat para pemuda-pemuda Indonesia. Baik. Yang terakhir saya mau tanyakan, di mana sekarang ini di era digital, ya, era modern. Kira-kira ini berkaitan dengan sama tadi peran mahasiswa dalam menjiwai semangat pemuda. Kira-kira apa yang termotivasi atau apa yang memotivasikan ketiga narasumber ini terkait era digital ini? Terkait era digital di mana mahasiswa itu atau kita itu harus mahir dalam bersosial media, atau mungkin ada peran pendidikan dalam era digital ini? Pertama dari saya yang kita ketahui dunia sekarang ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Di mana teknologi itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan atau meringankan pekerjaan manusia. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast sederhana ini. Seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Semangat sahabat milenial.